Sebagaimana yang sudah kita ketahui, yang hubungannya dengan asuransi prudensial itu sama sekali tidak benar dan sama sekali itu belum beliau terima. Oke, mungkin bisa dijelaskan Bang Jamal sebenarnya hari ini agenda apa sih, preskon apa Pak Bapak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera kita sekalian. Rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bisa bersama-sama di kesempatan sore hari yang baik ini. Bahwa di kesempatan sore yang baik ini kami ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan pelaporan kami kemarin di Mabes Polri soal klien kami Pak Dodi Sudrajat yang beliau sangat merasa berkeberatan terhadap beberapa pihak yang melakukan pembulian, pencemaran nama baik, dan juga membuka semua apa yang menjadi data-data pribadi beliau yang kemudian disampaikan ke hadapan publik yang terkait dengan asuransi di prudensial. Dalam hal ini beliau sebagai ahli waris dari anak beliau, yaitu almarhumah Vanessa Angel. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemarin pada saat kami datang ke Mabes Polri, kami berkonsultasi di sana, berdiskusi dengan teman-teman penyidik di Mabes Polri, dan diskusi itu menghasilkan beberapa poin. Di antaranya kami diminta untuk melengkapi satu lagi berkas yang itu menjadi starting point atau legal standing daripada Pak Dodi sendiri sebagai orang yang berhak untuk melapor terkait dengan dugaan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menurut beliau itu sangat meresahkan. Itu yang kemudian ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Bahwa ada hal yang lain yang juga perlu kami luruskan dari pikiran kita semua, teristimewa masyarakat Indonesia dan para netizen yang budiman, yang baik hati, bahwa dugaan uang sebagaimana yang diterima oleh Pak Dodi Sudrajat yang berjumlah 500 juta rupiah yang telah disampaikan oleh pihak tertentu di media itu sebagaimana yang sudah kita ketahui, yang hubungannya dengan asuransi prudensial itu sama sekali tidak benar dan sama sekali itu belum beliau terima. Kami juga sudah berdiskusi hal itu dengan beliau bahwa insya Allah bila mana saatnya masalah ini sudah kami concern untuk mengurusnya, maka beliau sendiri juga menyampaikan bahwa itu juga nanti akan diberikan kepada anak daripada almarhum maupun almarhumah, dalam hal ini anak kita Gala. Jadi ini yang juga kami perlu tegaskan agar juga masyarakat juga perlu tahu, sehingga jangan sampai dari pihak Pak Dodi selalu dihujat, selalu dibully, selalu dicemarkan dengan kata-kata bahasa yang kemudian tidak baik, tidak pantas. Karena sebetulnya salah satu yang menjadi pokok permasalahan yang selama ini dipersoalkan oleh masyarakat adalah itu. Seolah-olah beliau sudah menerima uang 500 juta. Kami juga selaku pengacara beliau juga ingin menegaskan, serius juga memberikan perhatian khusus dan mau memberikan semacam warning kepada pihak-pihak yang menuduh atau melakukan tudingan itu agar kiranya di kesempatan yang baik ini kami berikan kesempatan 3x24 jam agar yang bersangkutan meminta maaf di hadapan publik. Yang bersangkutan tuh siapa sih, Bang? Siapa, Bang? Sebutin aja, Bang. Kalau Inisial. inisialnya F.
Inisialnya F. Saya kira teman-teman media juga pasti tahu itu. Perempuan bang ya? Laki-laki atau perempuan bang? Perempuan. Ada hubungan saudara Bang sama Masih ada hubungan saudara sama almarhum. Adik almarhum gitu tegasnya bang? Adik ipar. Ya, Diki, Pak? ada ipar apa ada ya, saya kurang begitu jelas. Tapi itu yang kemudian kita dapat di media. Kami meminta agar yang bersangkutan segera meminta maaf 3 kali 24 jam melalui kami selaku pengacaranya. Kalau tidak ya pasti kita akan proses hukum. Karena ini sudah mencemarakan nama baik. Hanya permintaan maaf aja bang? Kita di kesempatan tahun baru yang baik ini, klien kami juga menyampaikan bahwa kita pengen semua adem-adem saja. Sebetulnya yang dilakukan saat ini adalah lebih kepada bagaimana mendudukan semua permasalahan ini dalam konteks hukum. Jadi tidak ada sifat iri, dengki, apalagi yang biasa disebut maruk, dan lain sebagainya itu. Tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah kita ingin agar pertumbuhan Gala ke depan itu tidak ada beban psikologi masa lalu, tidak ada beban sejarah yang dipikul oleh ananda kita ini. Karena kita tahu semuanya bahwa masyarakat simpati, empati, kita sangat menghargai dan menghormati sungguh semua yang dilakukan oleh masyarakat itu. Tapi juga harus diketahui bahwa terkait dengan donasi itu sendiri ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 9 tahun 61, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80, kemudian ada peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021. Itu sangat jelas sekali menjelaskan bahwa yang terkait dengan donasi seperti yang saat ini itu wajib harus ada izin. Dan saya bisa tunjukkan itu kepada teman-teman media semuanya bahwa itu harus ada izin. Bang, maaf sedikit. Izin dari Menteri Sosial karena ini berkaitan dengan donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Maka wajib. Karena itu ada sanksi pidananya. Sanksi pidana itu 3 bulan kurungan. Nah, ini yang juga perlu kami sampaikan sehingga jangan sampai ada pihak-pihak merasa bahwa seolah-olah kami cuma hanya mengada-ada. Kemudian kemarin juga kami sempat menyampaikan bahwa saran daripada klien kami adalah meminta ketegasan daripada pihak Kementerian Sosial agar bertindak cepat, bertindak tegas, agar apa yang kemudian saat ini menjadi pergunjingan di publik itu agar segera dapat teratasi dan segera dapat terselesaikan. Bang, ini kan tujuannya sama-sama untuk Gala ya bang. Kenapa sih Betul. semuanya harus ke ranah hukum? Kenapa tidak dibicarakan secara kekeluargaan bang? Nah, itu juga yang kemudian kemarin kami sempat diskusikan dengan beliau. Beliau pada prinsipnya juga tidak berkeberatan sebetulnya soal itu. Hanya saja kita tahu bahwa proses ini sudah sampai ke ranah hukum. Sudah sampai ke tingkat peradilan. Nah, kalau memang ini diharapkan agar adanya mediasi, ya kita berharap pintu dan ruang itu ya ada dan ya bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa diskusikan dengan baik. Tapi ada hal yang juga ingin kami sampaikan bahwa klien kami juga selama ini sudah sangat merasa mumet sekali dengan berbagai macam pergunjingan di ruang-ruang publik terkait dengan tuduhan, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan menjatuhkan harkat dan martabat beliau dan keluarga. Itu juga yang kita berharap ya publik tolong pahamilah bahwa tidak sesederhana yang kemudian dibayangkan oleh publik, dan kami juga sebetulnya tidak mencari sesuatu yang ribet di sini, mencari sesuatu yang tidak masuk akal. Kita cuma hanya berharap dari klien kami itu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada Pak Haji Faisal itu juga menjadi bagian daripada hak dan kewajiban beliau, sehingga mereka sama-sama mengasuh, sama-sama membesarkan, kemudian sama-sama membina, menyayangi, mencintai Gala untuk hari ini dan ke depannya. Tapi dari pihak Pengadilan Agama Jakarta Barat kan sudah diputuskan bang, memang untuk dari anaknya masing-masing jatuh ke keluarganya masing-masing gitu. Nah, kalau memang demikian, berarti Gala yang harus jatuh ke tangan dong, Pak Dodi dong, kalau memang seperti itu adanya. Tapi apapun itu, kita ingin agar memberikan ruang sebesar-besarnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan menjalankan perkara ini agar
mudah-mudahan memutuskan seadil-adilnya agar apa yang menjadi kerisauan kita selama ini yang juga cukup membuat heboh di ruang publik ini kiranya terjawab. Karena sebetulnya itu aja yang sebenarnya diharapkan oleh klien kami, bahwa klien kami juga berharap dia adalah bagian dari orang yang ikut mengasuh, ikut membesarkan, ikut mencintai dan menjaga Gala hari ini sampai ke depan. Tapi selama ini ada pelarangan nggak Bang untuk bertemu Gala Bang, si klien Abang ini sampai saat ini Bang? Begini, Apakah ada pelarangan nggak sih sebenarnya Bang? baru-baru beliau mengupayakan untuk mau bertemu, untuk mau berjumpa. Tapi ya mungkin karena kesibukan masuk ke tahun baru dan lain sebagainya, nah sehingga apalagi keadaan juga seperti ini, jadi ya mungkin pasti ada waktu untuk kemudian kita ingin melanjutkan kembali harapan-harapan dan apa yang menjadi mimpi bersama itu. Karena poinnya adalah bahwa kita ingin masalah ini segera mungkin selesai dengan cara baik-baik ataukah dengan cara melalui jalur hukum, agar jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saya juga kemarin waktu di Mabes Polri ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan media, dan saya menjelaskan bahwa kebetulan Pak Dodi itu sendiri, ya mohon maaf sekali lagi, Pak Dodi itu sendiri, beliau juga berdarah Maluku. Keluarga besarnya juga selama ini juga merasa terusik dengan berbagai pemberitaan yang terkait dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melakukan langkah-langkah, ingin ikut campur dalam masalah ini. Tapi beliau menegaskan, tapi tidak. Masalah ini harus melalui jalur hukum. Karena kami sudah menyerahkan ke Pak Jamal beserta rekan-rekan tim lawyer dan kemudian tim lawyer yang lain yang sudah lebih awal, sehingga beliau tidak mau ada ikut campur tangan keluarga terkait dengan penyelesaian. Jadi tetap hukum yang kita kedepankan. Karena itu mungkin lebih baik dan itu yang kemudian kita harapkan. Bang, mengenai penggalangan dana itu kan disebut atas nama yayasan Bang. Kalau yayasan artinya kan terdaftar secara di kementerian yang terkait lah, bagaimana? Ya, jadi saya kira kalau kita kemarin membaca rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, itu yang saya baca bahwasanya belum terdaftar di sana. Yang kami ketahui dari awal itu penggalangan dana ini atas nama pribadi. Bahkan kami duga dari uang yang disimpan di rekening itu sempat juga dipindahkan ke rekening yang lain lagi secara pribadi. Setelah itu baru masuk ke yayasan. Yayasan yang kemudian hingga saat ini yang kami ketahui, mudah-mudahan kami tidak salah, bahwa belum memiliki izin dari Kementerian Sosial. Karena itulah yang kami dengar, Ibu MI ini kalau nggak salah dalam waktu dekat akan dipanggil untuk dimintakan pertanggungjawaban oleh Kementerian Sosial. Karena memang di Kementerian Sosial sendiri ada beberapa prasyarat yang harus ditempuh dulu, baru kemudian izin itu keluar. Karena diduga dikhawatirkan jangan sampai dari donasi ini, ya kita nggak tahu, ya kita nggak menuduh siapapun. Tapi bisa saja kemudian dari donasi seperti ini bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan masalah baru. Ya misalnya ya mungkin untuk ya membeli barang haram misalnya, ataukah ya membiayai sebuah gerakan-gerakan yang pada akhirnya bisa ya, mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Karena itulah kemudian kenapa Kementerian Sosial hadir untuk itu. Dan untuk poin yang ini kita serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial. Teman-teman boleh silakan tanya ke Kementerian Sosial bahwa sudah seperti apa dan bagaimana. Tapi yang pasti yang kami ketahui sesuai dengan regulasi yang ada, kami tidak mengada-ada, kami tidak mengarang bahwa itu wajib harus ada izin terlebih dahulu baru dilakukan penggalangan donasi itu. Saya boleh bacakan poinnya yang tidak membutuhkan izin. Kalau yang tidak membutuhkan izin itu adalah, saya bacakan ya biar jadi jelas supaya jangan ada dusta di antara kita ini. Kalau tidak nanti dipikir ini lawyernya cuma hanya ngarang-ngarang aja ini. Ini nih, bukan ya. Ini apa nih? Bukan dia di Kementerian Sosial. Dia di sini ada, di sini teman-teman sekalian. Ini pasal 4 saya bisa lihat ya.
Pasal 4. Bacain aja bang. Aku bacain ya. Pasal 4, penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas A. Zakat, itu tidak memerlukan izin. B. Pengumpulan di dalam tempat peribadatan, itu tidak butuh izin. C. Keadaan darurat di lingkungan terbatas. D. Gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga, rukun tetangga, kelurahan atau desa, atau nama lain, dan atau. Kemudian E. Dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan. Itu ada di pasal 4 ini. Selain daripada itu, wajib harus ada izin dari Kementerian Sosial. Kalau dia skalanya adalah provinsi, maka harus ada izin dari gubernur. Kalau dia kabupaten kota, maka sesuai dengan masing-masing wilayah pemerintahannya, bupati maupun Di pasal wali. E itu sendiri ada bahasa spontan. Apakah itu perlu dikategorikan harus izin juga? Karena kan ini sebuah spontanitas masyarakat untuk mengumpulkan dana pembelian sebuah rumah. Ya, kalau spontan itu kan tentu ada jeda waktunya. Untuk izin itu saja cuma dikasih ruang 3 bulan. Bisa diperpanjang, tapi ditambah lagi 1 bulan. Nah, kalau yang tadi spontan yang dimaksud, ya silakan kita menilai masing-masing. Apakah dengan range waktu beberapa bulan sampai katanya ke depan, itu dia sifatnya spontan atau tidak? Nah, itu yang kemudian ya silakan kita jawab bersama. Tapi saya kira yang paling penting, karena ini adalah ranahnya Kementerian Sosial, sehingga mungkin teman-teman bisa cross-check ke Kementerian Sosial, bahwa apakah itu melanggar atau tidak, melanggar prosedur atau tidak. Kalau yang kami pahami, sesuai dengan regulasi yang ada ini, ada 3 regulasi yang ada di depan kami ini, itu adalah melanggar. Dan kami sungguh tidak sedikit pun ada niatan untuk mau mencerca atau mau merasa bahwa itu tidak penting ataukah tidak benar terkait dengan simpati dan empati publik soal gala itu. Bukan itu yang kami persoalkan. Tapi di awal itu bahwa klien kami tidak mau ada kesan bahwa eksploitasi anak yang kemudian kita sedang bermain di sini. Apalagi mohon maaf dengan segala hormat, keluarga yang dimaksud itu adalah keluarga dari kedua belah pihak. Artinya orang tua daripada almarhum Bibi maupun juga orang tua daripada Vanessa Angel. Jadi bang, keinginannya dari Pak Dodi sendiri apa aja sih bang, keinginan Pak Dodi gitu? Keinginan beliau yang pertama terkait dengan seperti yang awal tadi kami sampaikan, soal pengasuhan gala ini beliau berharap agar bersama-sama di situ. Ya kalau memang pun toh cuma hanya satu, beliau berharap karena gala beliau punya anak perempuan yang namanya Vanessa Angel yang kemudian punya anak, walaupun bersama-sama dengan Bibi, sehingga mohon berkenan dengan segala kerendahan hati kiranya beliau beserta keluarga yang membesarkan dan mengasuh gala. Walaupun tidak menutup kemungkinan, silakan kasih sayang itu datang juga dari pihak keluarga Bibi. Itu tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang saat ini kita lakukan adalah kita ingin menempatkan semuanya itu di atas ranah hukum. Agar keputusannya itu bisa menjadi jelas, terang benderang, dan dia tidak berekses di kemudian hari. Terkait dengan siapapun, dan terkait dengan apapun. Hari ini, saat ini, semua masih baik-baik saja. Kalau kita masih berada dalam keadaan duka, kita masih berada dalam keadaan ya sedih dan lain sebagainya. Jadi semangat untuk saling memberi dorongan, dukungan itu ada. Tapi kita juga kemudian harus berpikir jauh. Bila malah kemudian ini terus berjalan donasi ini dan kedepannya terjadi atau timbul masalah hukum, siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Nah itu yang kemudian kami antisipasi jauh-jauh hari itu di situ. Karena kami sayang juga terhadap masyarakat. Kami sayang juga terhadap semua orang, semua pihak. Supaya kemudian barang ini menjadi jelas, menjadi tegas, dapat dipertanggungjawabkan, maka ya kita bermain di dalam hukum itu. Bang, tapi benar nggak sih Pak Dodi sendiri pengen donasi ini uangnya itu dikembalikan ke negara gitu? Ya kan sebetulnya bukan Pak Dodi yang mau sebenarnya, tapi dalam regulasi itu diatur. Saya baca ya biar jadi jelas. Bang, Ada di sini. Bang sedikit maaf. Ya. Tapi kenapa sih sampai di sebegininya gitu bang? Karena ini kan juga untuk cucunya juga gitu bang.
Dan sebetulnya begini, kita menghormati siapapun yang memberi empati dan simpati. Tetapi kalau kemudian dia terbuka, kemudian dia tidak dibicarakan dulu baik-baik, tidak disepakati seperti apa modelnya, lalu bagaimana tata aturannya dan sebagainya, maka itu mungkin kalau ini yang ditempuh dari awal, ya mungkin tidak ada soal kalau memang semua menyepakati. Tapi kan kemudian ini dia berjalan mengalir seperti itu aja, dan kemudian diinisiasi oleh Ibu MI tadi, dan kemudian dia bergulut bahwa ini juga beliau mungkin tidak punya maksud apa-apa, hanya karena soal beliau simpati aja. Tapi kan kemudian kita tidak mau agar niat baik kita ini di ujungnya nanti ada masalah hukum di kemudian hari. Oke. Karena, Bang, apa karena merasa nggak dilibatin hingga akhirnya jadi seperti ini gitu, Bang? Bang, sebetulnya begini, bukan merasa nggak dilibatkan. Emang dari awal memang beliau juga sudah tidak setuju kok dengan cara-cara ini, karena ada kesan, ya beliau tidak mau aja bahwa nanti ada penilaian publik seolah-olah ada eksploitasi anak di sini, dan itu juga nanti melanggar undang-undang perlindungan anak juga di situ. Nah, karena itulah kemudian tadi seperti pertanyaan dari rekan media tadi, ya kita meminta, karena di undang-undangnya bilang kalau proses daripada penggalangan dana itu tidak sesuai dan belum mempunyai izin, maka akan disita itu oleh Kementerian Sosial, oleh negara dalam hal ini. Dan itu ada dalam regulasinya. Sehingga kami tidak mengada-ada, Pak Dodi juga tidak serta-merta menyampaikan itu kalau kemudian tidak ada dasar hukumnya. Karena itulah, ya kita harus kemana lagi. Tapi kalau kemudian pada akhirnya Kementerian Sosial punya pertimbangan lain, dan kemudian ya punya keputusan lain, ya tentu kita akan hormati semua keputusan itu. Bang, soal eksploitasi anak itu kan butuh asesmen, maksudnya pihak-pihak yang berwenang, misalkan kayak KPAI segala macam seperti itu. Kalau cuma sekedar akhirnya jadi kecurigaan segala macam, jadi tuduhan seperti itu, Bang. Apakah itu udah dibuktikan dan segala itu? Jadi kalau misalnya jadi kontradiktif nih, kan semua untuk gala, tapi akhirnya gala udah dapat rumah dipersoalkan lagi seperti itu, Bang. Sebetulnya gini, Bang, kita tidak persoalkan sebenarnya. Cuma yang kita minta itu adalah semua harus sesuai dengan aturan. Semua harus sesuai dengan regulasi negara yang ada. Saat ini kan sudah berjalan. Namun seperti yang sudah di awal kami sampaikan, bahwa ini belum ada izin dari Kementerian Sosial. Bahwa kemudian ada simpati, kemudian ada belas kasihan dari masyarakat terhadap gala, yaitu tidak ada soal. Tapi kan kemudian ya kita juga patut menduga, kita juga patut mengkhawatirkan apa yang terjadi ke depannya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, saat ini sih ya kita fine-fine saja. Tapi kemudian siapa tahu bahwa di kemudian hari ini tidak akan ada masalah hukum di sini. Padahal sudah ada masalah hukum saat ini. Sudah ada sekarang masalah hukum. Nah itu aja yang kemudian saya kira perlu kami luruskan, sehingga ya kita sama-sama bisa mengetahui. Oh ya, satu hal lagi, bahwa malam tahun baru kebetulan Pak Dodi dan keluarga itu ya alhamdulillah melakukan pengajian, kemudian bagi-bagi sembako terhadap anak yatim di Bekasi, dan itu dibuat semua ya dengan keikhlasan sebagai tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum maupun almarhumah. Kita berharap mudah-mudahan kita semua doakan agar almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterangkan alam kuburnya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap, makasih ya, Bang. Terima kasih. Tadi